Ini pakai rumus apa kira-kira? Kalau dia mengambil dari tabel kelas, yang ini tabelnya kan. Kemudian kode acuannya itu karakter ke-1 sama 2 dari sini gitu. Oke, look up left ya. Nomor induk. Nah, nomor induk. Tikom. Oke, tikom. Oke, 2. Tutup kurung, terus tikom dulu. Titik koma dulu, guys. Blok tabel acuan doro. Tak blok ya. F4 ya. Boleh F4 atau FN F4 kalau misalnya F4-nya nggak berfungsi dengan normal ya. Tikom 2. Udah. Koma 0. Oke, koma 0 atau vols boleh ya. Oke, terus apa lagi, guys? Tutup kurung. Wes. Udah ya? Bener. Status sama dengan kode acuan karakter keempat pada nomor induk. Jika 1 maka lajang, jika 2 maka menikah, ya. Keempat berarti yang mana nih? 1, 2, 3, 4, angka 2 kan? Angka 2 ini kode kita. Yang mau kita jadikan acuan adalah angka 2, guys. Nah, kira-kira yang ini pakai rumus apa? If mid. Oke, saya klik ya sel nomor induknya. Baik. 3,4. Titik koma 4. Tukur ya. Titik koma. Oke, baik, titik koma. Bukan tikom tapi sama dengan wes. Tak ganti. Tanda petik 1. Terus tanda petik lajang. Begini, guys. Langsung menikah aja ya. Jangan lama-lama menjomblo, kasihan. Enter. Oke, enter dulu. Kita coba tes dulu ya. Kalau dia kodenya 2 itu menikah gitu ya. Kita patokannya yang tengah ini. 2 itu menikah. Kalau 1 itu lajang. Benar gak sih? Sini kan keterangannya coba kita lihat dulu. Sesuaikan dengan di soal. 1 itu lajang, 2 itu menikah. Nah, coba tes ya. Tes. Yang 2 menikah benar. Ini 1 lajang. Ini 2 menikah semua. 1 lajang, 1 lajang. Yeay. Pekerjaan diambil dari tabel pekerjaan dengan kode acuan 1 karakter terakhir pada nomor induk. Lookup ya. Lookup right. Oke, titik koma 1. 1 itu didapat dari karakter terakhir ya. Yang ini loh, angka 2. 2, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 2. Ini kan adalah karakter ujung kanannya. 1 karakter aja yang mau kita ambil. Itu makanya ada angka 1. Tutup kurung. Lalu apa lagi, guys? Sama dengan, blok tabel pekerjaan. Berarti yang bawah sini ya. Nih, sudah. F4, sama dengan diganti dengan tikom. Kita ganti dengan tikom. Tikom, kemudian tikom 2 ya. 2, tikom lagi boleh. 0 atau vols ya. Ini enter sudah langsung saya duplikasi juga. Nomor 2 itu wira swasta ya. Coba kita cek di sini. Nomor 2 wira swasta benar. Terus nomor 1 pelajar kan? Coba kita cari yang nomor 1 ini. Nomor 1 ya. Ini jawabannya pelajar. Oke, benar. Terus yang nomor 3, nomor 4 ini apa ini? PNS. Nomor 4 PNS benar. Oh, benar. Nomor 3 karyawan swasta, mana nomor 3? Ini nomor 3 ya. Karyawan swasta. Jadwal, guys, diambil dari tabel kelas dengan kode acuan karakter ke-1 sampai 2 pada nomor induk. Ayo, guys. Sama dengan VLOOKUP left. 6. Koma 2. 2 ya, 2 karakter kiri. Kemudian balas kurung, lalu titik koma. Saya blok dulu tabel kelasnya. Kunci ya, F4 atau FN F4. Sudah. Lihat di sana ya. Ini kode kolom pertama, nama kelas kolom kedua, biaya kolom ketiga, 4 ya. Masukkan 4 di sini. Kemudian titik koma 0 atau vols boleh ya. Jadi rumusnya sama aja dengan yang sebelah ya, cuman beda kolomnya aja. Lanjut lagi yang biaya. Biaya itu diambil dari tabel kelas dengan kode acuan karakter 1 sampai 2 pada nomor induk. Sama gak sih, guys, dengan yang tadi? Biaya cuman beda kolom aja kan? Sama. Jadi kita kopas aja. Yang ini kolom ketiga biaya. Berarti kita bisa blok aja di sini rumusnya. Kita blok rumusnya. Kemudian kita Ctrl C. Nanti di sini kita double klik ya, Ctrl V saja. Lalu ganti kolomnya. Cukup ganti di bagian kolomnya saja. Mana nih kolomnya? Nah ini, kalau tadi kolom keempat, kita ganti ke kolom ketiga ya. Oke, cek dulu ya guys ya. Biayanya 300.000 itu kalau dia MO, ini kodenya MO 300.000 benar. Kemudian kalau dia CI
CI 100.000 benar ya. Terus di sini YP di sini 300.000 YP ya. Di bawah sini YP-nya 300.000 benar. Terus SP-nya 600.000. Di sini SP-nya benar ya 600.000. Diskon lagi guys. Yuk. Sebesar 15% dari biaya diberlakukan untuk siswa yang berstatus pelajar atau mengambil program kursus senior programming. Rumusnya apa? Sama dengan if or ya kak ya. Ini ya pekerjaan berarti. Oke, pekerjaan yang jadi patokan kita ya. Oke, sama dengan tanda petik pelajar. Oke, boleh. Nama kelas. Ini ya. Nih nama kelas tuh. Sama dengan kutip ya. Senior programming. Oke, tukur. Ikom ya, 15%. Oke. Dikali ya, kali apa? Biaya. Ikom. Tikom 0. Coba saya enter dulu guys. Cek dulu jawabannya benar apa salah. Sebentar. Diskonnya itu sebesar 15% dari biaya. Berarti nanti 15% dikali dengan biaya gitu kan. Diberlakukan untuk siswa yang berstatus pelajar atau mengambil program kursus senior programming. Jadi ada dua ini kriterianya. Benar rumusnya adalah if or. Kenapa? Karena ada dua kriteria yang ketika salah satunya terpenuhi maka nanti akan mendapatkan diskon tertentu, yaitu sebanyak 15% dari biaya. Kalau dua-duanya tidak terpenuhi berarti nggak bisa dapat diskon gitu kan. Nah coba kita tes. Jika G6 ini adalah pekerjaan ya, berarti yang pekerjaan ini. Oke. Jika pekerjaannya adalah pelajar, jadi kita kasih keterangan dulu dari sel yang kita klik tadi ini, kita berikan keterangan di dalamnya sama dengan tanda petik pelajar benar ya. Nah kemudian kita lanjutkan dengan titik koma. Titik koma ini untuk menyambung dengan rumus or-nya ya. Jika pekerjaannya adalah pelajar atau E6 ini adalah nama kelas ya di sana. Nama kelasnya adalah senior programming. Jadi kita ketikkan senior programming di sini. Oke, sudah nyambung ya. If all-nya udah benar nih di sini. Maka, titik koma ini bisa kita analogikan dengan kata maka untuk memudahkan kita dalam memahami konsep penggunaan rumusnya. 15% dari biaya. Jadi nanti dia akan mendapatkan diskon sebesar 15% dari biayanya. Gitu ya. Selain itu, artinya selain dari dua yang ini tadi, yang pelajar ataupun senior programming, maka dia nggak akan dapat diskon. Gitu maksudnya, makanya 0 di sini. Kita coba samakan dengan di sebelah. Di sini Microsoft Office nggak termasuk kan? Sini kan yang termasuk cuma pelajar sama senior programming. Berarti cuma ini doang yang dapatnya. Pekerjaan pelajar sama senior programming. Jadi salah satunya ya. Ini kenapa nggak dapat diskon di atas? Karena dia kelasnya Microsoft Office. Terus pekerjaannya wira swasta, dia nggak masuk salah satunya, makanya nggak dapat diskon atau 0, benar ya? Yang komputer introduction, ini kan nggak masuk dalam senior programming kan? Tapi dia masuk di pelajar, dapat diskon nggak? Dapat 15.000, berarti 15% dari 100.000 kan 15.000 ya? Benar jawabannya, benar. Terus mana lagi? Ini nggak dapat ya. Junior programming dengan PNS nggak dapat. Ini juga, ini dapat nih, karena dia ada senior ya. Senior programming dapat, meskipun dia pekerjaannya bukan pelajar, tapi salah satu yang terpenuhi dapat ya. 15% dari 600.000, 90.000 benar gak sih? Coba sama dengan 15% dikali biaya ya. Benar gak sih 90.000? Bener guys. Satu lagi. Yang computer introduction. Nah, dia nggak dapat di kelasnya, tapi dia dapat di pelajar. 15% dari 100.000 sama dengan 15.000, benar ya? Jumlah biaya apa guys? Rumusnya apa ini? Yang terakhir. Nggak ada keterangan, nggak ada petunjuk. Biaya dikurang diskon ya? Sama dengan biaya dikurangi diskon. Gini ya? Biasanya terakhir tuh susah loh. Kok ini gampang banget ya terakhirnya?